Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Hari ini secara kalender gerejawi kita memperingati akan satu hari yang disebut dengan Hari Kamis Putih. Mengapa disebut Hari Kamis Putih? Karena hari itu, 2000 tahun yang lalu, itu adalah awal dimulainya penderitaan Tuhan Yesus sebelum masuk di dalam penyaliban di hari Jumat. Jadi penderitaan Yesus itu dimulai pada hari yaitu Kamis itu. Makanya disebut dengan Hari Kamis Putih. Dan hari ini adalah hari Kamis. Inilah masanya kita akan melihat ada apa dengan hari Kamis Putih itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang saat itu harus Yesus alami di dalam peristiwa Kamis Putih itu. Yang pertama adalah pada malam itu Yesus mengadakan perjamuan malam yang dilanjutkan dengan perjamuan kudus buat murid-murid. Dan itulah yang akhirnya kita teruskan hingga sekarang ini untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kemudian pada saat itulah dalam peristiwa itu, perjamuan itu, Yesus juga membasuh kaki murid-murid. Jadi Yesus membasuh kaki murid-murid yang ada saat itu di dalam perjamuan malam waktu itu. Yang ketiga, pada saat itu Yesus mengajak 3 orang muridnya, yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes, diajak ke satu taman, yaitu Taman Getsemani untuk berdoa. Mengapa dia berdoa? Karena dia merasakan betapa berat beban yang harus ia akan tanggung. Karena Yesus tahu bahwa dia ini akan ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Dia sudah tahu, dia sudah merasakan itu. Makanya sampai ketika dia berdoa, tetesan keringat itu seperti darah. Karena begitu menderitanya. Kemudian Yudas saat itu juga dia mengkhianati Yesus. Gurunya dikhianati, orang yang dekat dikhianati. Itu yang Yudas lakukan terhadap Yesus. Sungguh menyakitkan. Baru kemudian Yudas bersama dengan rombongan para imam tentara Romawi, dia mengepung Yesus dan Yudas mencium Yesus. Tapi ciuman saat itu adalah bukan ciuman persahabatan, tetapi ciuman pengkhianatan. Itu yang dialami oleh Yesus di Kamis Putih. Nah, dalam peristiwa itu, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama adalah kita mesti belajar seperti Yesus, yaitu belajar melayani dengan kerendahan hati. Melayani itu dasarnya kasih. Sebab pelayanan kalau tidak memiliki dasar kasih, maka pelayanannya akan asal-asalan. Harus dengan kasih, seperti Yesus melayani Bapak Ibu. Yang kedua, kita belajar Yudas menyerahkan Yesus, tapi akhirnya Yudas dia mati bunuh diri. Nafsu dunia, pelajaran yang kedua, nafsu dunia mendatangkan maut. Nafsu dari Yudas, nafsu akan harta, menggiring dia kepada
kematian, yaitu maut. Kemudian yang terakhir, belajar mengampuni. Yesus pada saat dia ditangkap, ya, di situ ada Petrus yang dia membawa pedang dengan semangat, ya. Di situ ada seorang hamba, seorang imam besar. Nah, oleh Petrus kemudian telinganya ditebas begitu saja, dan akhirnya lepas telinganya itu. Tapi Yesus mengasihi, diambil telinga dan ditempatkan kembali di tempatnya, sehingga pulih telinga dari hamba imam besar itu. Yesus mengampuni orang-orang yang menyerahkan dia. Nah, kita belajar pada malam hari ini, belajar mengampuni. Yesus sudah mengampuni saudara. Saudara harus belajar mengampuni orang-orang yang mungkin pernah menyakitkan saudara. Kiranya malam hari ini Bapak Ibu, di Kamis Putih kita mempersiapkan hati, ya, jiwa kita. Kalau besok Bapak Ibu akan mengikuti perjamuan kudus dalam peristiwa Agung Jumat Agung, persiapkan hatimu dengan baik, supaya kiranya kita mengingat kembali, Tuhan begitu mengasihi saya. Saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Saya akan tetap taat kepadanya, bahkan melayani Dia. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Amin.